Perkembangan penduduk menyelang berdirinya kerajaan di Pagaruyung. Lanjutan 7. Daulat yang dipertuan membentuk sebuah pemerintahan atau kerajaan kecil yang pertama, yaitu Semayam Koto Batu, berpusat di Pariangan Padang Panjang, meliputi negari dalam kewalian yang ada sekarang ini, yaitu Sabu atau Andalas, Sungai Jambu, Sawah Tangah, Tabe, Simabur, Labuh, dan Perambahan, dan pemerintahnya dijalankan oleh staf kerajaan daulat yang dipertuan. Sepeninggal daulat yang dipertuan, Semayam Koto Batu menjadi lareh nan panjang dan pusatnya tetap di Pariangan Padang Panjang. Batas-batasnya adalah Gubuk Sikaladi Hilir, Bukit Tamusu Batu Nan Mudia, maksudnya Bukit Tamusu Batu Pangmudia, sehiliran Batang Bengkaweh atau langkurang iliran air hangat, memanjang dari utara ke selatan antara kewalian Pariangan dengan Balimbiang sekarang ini, dengan Kehormatan Pariangan dan Rambatan. Pucuk pimpinan staf kerajaan langkurang Datuk Suri Dirajo dapat menjalankan tugas dengan aman dan dengan berangsur-angsur memperluas kerajaannya. Datuk Bandarakayu dan Datuk Marajo Basah hanya sebagai lambang saja, langkurang konstitusional. Staf kerajaan di Pariangan. 1. Datuk Bandarakayu sebagai lambang. 2. Datuk Suri Dirajo pimpinan. 3. Datuk Rajo Api memegang kunci. 4. Datuk Kayu penerangan atau juru bicara. 5. Datuk Sinaro Gadang hubungan. 6. Datuk Basa perlengkapan. 7. Datuk Maharajo Depang perbekalan bersawah panjang ula lidih. 8. Datuk Tunaro perawatan dan pengawasan benda-benda. 9. Datuk Tanbijo Dirajo keamanan. Nantinya setelah pembagian luak dan lareh, Datuk Tanbijo Dirajo menjadi Tuan Gadang di Batipuah sebagai Harimau Campo Koto Peliang, dan gelar ini tidak lagi di Pariangan. Staf kerajaan di Padang Panjang atau sekarang Jorong Padang Panjang atau Pariangan. 1. Datuk Maharajo Basah sebagai lambang. 2. Datuk Indo Sajati. 3. Datuk Ahmad Dirajo Ampe Datuk Majo Basah. 5. Datuk Simarajo. Staf kerajaan di Padang Panjang ini memperkuat staf kerajaan di Pariangan. Cara-cara dan susunan adat istiadat yang seperti ini sampai sekarang masih kelihatan di Pariangan Padang Panjang. Dalam susunan staf kerajaan seperti di atas tidak ada bahagian keuangan disebabkan belum mempunyai peredaran mata uang dan dicukupkan saja pada bagian perbekalan. Waktu lareh nan panjang telah semakin luas, sebutan Minangkabau belum ada lagi, dan adapun dikatakan buek. Buek bahasa di alun dan alun basandi patut dan mungkin. Maksudnya buek basanda di alua dan alua basandi patut dan mungkin. Lareh nan panjang mulai terbentuk antara tahun 1170 sampai 160 sebelum Masehi. Nantinya setelah berdiri kerajaan di Pagaruyung dan nama Minangkabau telah diperdapat, lareh nan panjang tidak berapa disebut-sebut lagi dan langsung menjadi wilayah kerajaan Minangkabau. Setelah
Sultan Panduko Basa yang bergelar Datuk Ketemangguangan dan Cumantang Sultan bergelar Datuk Perpatiah Sebatang dewasa, maksudnya waktu itu dia masih kecil. Setelah Datuk Panduko Basa yang bergelar Datuk Ketemangguangan dan Cumantang Sultan yang bergelar Datuk Perpatiah Sebatang dewasa, kedua beliau itu mulai aktif menjalankan tugas mengikuti petunjuk-petunjuk Datuk Suri Dirajo. Dalam Tambo disebutkan bahwa segala sesuatunya datang dari Datuk Suri Dirajo. Secara resmi, berangkatlah Datuk Ketemangguangan dari Pariangan Padang Panjang Kabungo Satangkai dalam kurang Sungai Tarap bersama 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dalam kurung 7 keluarga. Ditambah 8 orang perempuan. Orang-orang ini hanya dikatakan menjadi penduduk asli di sekitar Sungai Tarap sekarang ini. Diulangi untuk lebih jelasnya. Secara resmi berangkatlah Datuk Ketemangguangan dan Datuk dari Pariangan Padang Panjang ke Bungo Setangkai dalam kurang Sungai Tarap bersama 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dalam kurung 7 keluarga, ditambah 8 orang perempuan. Orang-orang itulah dikatakan menjadi penduduk asli di sekitar Sungai Tarap sekarang ini. Bersamaan dengan rombongan ke Bungo Setangkai ini dikirim juga ke Sungayang, Tanjung Semayang sekarang. Rombongan dari Pariang Padang Panjang sebelum rombongan ini telah berangkat juga tidak secara resmi. Setelah perorangan atau perkeluarga dari Pariangan Padang Panjang ke setiap pelosok tanah yang dapat didiami. Kemudian berangkat pula secara resmi dari Pariangan Padang Panjang Cumantang Sultan yang bergelar Datuk Perpatiah dan Sebatang Kayu ke Dusun Tuo sekarang 5 kaum. 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan atau dalam kurung 5 keluarga. Orang-orang inilah dikatakan pula berdaulat asli di 5 kaum sekarang ini. Kembali dari Dusun Tuo gelar berubah menjadi Datuk Perpatiah dan Sebatang dan kurang Datuk Perpatiah Sabatang. Kalau dulunya Datuk Perpatiah dan Sebatang, kalau kurangnya Datuk Perpatiah Sabatang. Datuk Ketemangguangan waktu kembali dari Bungo Setangkai membuat rumah tinggal di bawah kayu dalam kurang Riang Sati, dan Datuk Perpatiah Sebatang membuat rumah tinggal di bawah kayu Bodi Nagotaran. Dari sinilah asal perkataan keluarga Koto Peliang dan Bodi Cinago. Pohon Bodi adalah pohon beringin yang diagung-agungkan agama Buddha. Waktu Siddhartha putra Raja Kapilawastu, sekarang Nepal, di India Muka, mula-mula menerima wahyu atau penerangan agung. Jadi Datuk Perpatiah Sebatang memeluk agama Buddha dan Datuk Ketemangguangan memeluk agama Hindu dalam kurung Brahma. Sesuai pula dengan keadaan kelarasan Koto Peliang, Datuk Ketemangguangan yang mempunyai kasta-kasta. Kelarasan Bodi Cinago, Datuk Perpatiah Sebatang yang tidak mempunyai kasta. Demikian juga ayah Datuk Ketemangguangan yaitu Daulat yang dipertuan keturunan Sultan Maharaja Diraja memeluk agama Hindu. Maksudnya yang ayah Datuk Ketemangguangan yaitu Daulat yang dipertuan keturunan Sultan Maharaja Diraja memeluk agama Hindu atau Brahma, dan ayah Datuk Perpatiah Sebatang yaitu Ceti Bulang Pandai memeluk agama Buddha. Tempat kedua beliau membuat rumah atau dalam kurung tinggal itu di Nagari Batur dalam kewalian Sungai Jambu sekarang. Di Batur hanya ada 2 buah suku saja, yaitu Koto Peliang dan Bodi Cinago. Masing-masing diketuai oleh Datuk Ketemangguangan, Datuk Perpatiah
sabatang. Dan dari batur masih ada terdapat bekas-bekas pohon beringin tersebut. Penghulu-penghulu lain tentu ada juga di batur menjalankan tugasnya masing-masing dan bekerja sama dengan kedua beliau itu. Selanjutnya, waktu itu telah didirikan pula sebuah wihara dan tempat itu sekarang bernama Biaro dalam Kewalian Pariang Padang Panjang. Perkembangan Luak yang 3. Barangkali telah berangkatlah dari Pariangan Padang Panjang tiga buah rombongan, masing-masing sebanyak 50 orang dari kelompok suku, yaitu suku Kamboja, Champa, dan keturunan raja. Orang-orang itulah yang ditinggalkan pada setiap dusun atau koto yang didirikan sebagai penduduk asli. Paling banyak 12 orang dan sekurang-kurangnya 3 orang menurut keadaan dusun yang baru didiami itu. Walaupun demikian, di beberapa dusun telah ada beberapa penduduk yang telah berangkat lebih dahulu secara diam-diam dari Periangan Padang Panjang.